Hadir Ibu. Irna Mariska, hadir Ibu. Miftahul. Alfa Bu, Alfa. Aduh, Alfa kenapa nih? Tidak tanpa keterangan Ibu, tanpa keterangan. Baru hari ini? Iya. Oh. Oke, sebelum masuk kepada pembahasan materi kita, Ibu mau bertanya nih, sebelumnya kan kalian sudah belajar mengenai beberapa konsep asam basa menurut para ahli kan? Kemudian juga sudah belajar tentang identifikasi senyawa asam basa dengan menggunakan indikator. Jadi ada yang bisa kasih pendapatnya tentang konsep asam basa menurut para ahli tersebut? Ya, silakan Linda. Konsep asam basa menurut para ahli itu yang pertama ada menurut Arrhenius. Jadi menurut Arrhenius itu konsepnya kalau dia melepaskan H+, berarti dia akan terus kalau melepaskan OH- berarti dia basa. Kemudian untuk brosofluori itu dia berdasarkan akseptor dan donor proton. Kemudian untuk Lewis itu berdasarkan pasangan elektron bebasnya itu. Iya, kemudian ada lagi yang bisa kasih tahu Ibu tentang indikator apa saja yang bisa kita gunakan untuk identifikasi asam basa? Saya Ibu. Ya, silakan Dinda duluan. Ada kertas lapus, Ya. universal, indikator alami, larutan indikator. Oke. Kemudian ada lagi? Itu saja ya. Dari yang sudah dipaparkan oleh teman kalian Linda tadi, cara lebih mudahnya ada nih cara lebih mudah untuk tahu ternyata senyawa ini bersifat asam atau bersifat basa. Itu melalui reaksinya, kan? Nah, tolong ya kalian perhatikan ya reaksi yang Ibu tuliskan ini, baru kemudian kalian identifikasi yang mana asam dan basa berdasarkan dengan yang teman kalian katakan tadi, oke? Ibu. Jadi ada yang bisa ulang apa yang dikatakan Linda tadi tentang pengertian asam basa menurut Arrhenius? Tidak ada? Coba Linda ulang. Jadi Bu, kalau menurutnya Arrhenius itu kalau dia menghasilkan H+, berarti dia asam. Kemudian kalau dia menghasilkan OH, berarti dia basa. Oke. Jadi di sini Ibu ada contoh senyawa. Oke, berdasarkan pengertian asam basa menurut Arrhenius, bisa kalian identifikasi yang mana asam, yang mana basa? Asam HCl yang ada H+, Ya. HCl. Kemudian yang basa yang mana? Yang ada amid. Ya. Benar ya, jadi LiOH ini merupakan basa dan HCl adalah asam. Oke. Skip dulu. Ada yang kedua menurut Bronsted Lowry. Oke. Menurut Bronsted Lowry bisa diulang Linda? Apa tadi pengertiannya? Kalau menurut Bronsted Lowry itu asam basanya itu ada yang akseptor proton, ada yang donor proton. Oke. Jadi silakan kalian perhatikan reaksi berikut ya. Oke, berdasarkan reaksi ini, ada yang bisa jelaskan atau ada yang bisa tentukan yang mana asam, yang mana basa? Saya Ibu. Iya, silakan Dinda. Maju Ibu.
Nur Indah tadi dan bahan ajar yang sudah dibagikan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya brown stain Lowry adalah senyawa yang dapat memberikan proton. Jadi di sini NH3 memberikan protonnya berupa H+ kepada NH2. Jadi NH2 di sini berupa asam, sedangkan NH2 di sini berupa basa karena menerima proton menghasilkan NH3. Seperti itu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, baik sekali ya penjelasan dari teman kalian, Dinda. Kemudian paham ini? Paham. Oke, selanjutnya yang terakhir menurut Rewi. Oke, menurut Lelis, asam dan basa itu donor akseptor proton. Donor akseptor proton ya. Jadi ibu punya reaksi ibu punya senyawa NH3. Kemudian ada BF3. Kita uraikan ya NH3 ini. N berapa elektron valensi N? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berapa elektron valensi H? 1. N meningkat berapa H? 3. Dari sini ya. Iya. Oke, kemudian direaksikan dengan BF3. Berapa elektron valensi B? 3. Kalau kalian lihat pada tabel periodik, elektron valensi B itu ada 3. Jadi kita tuliskan seperti ini ya, 1, 2, 3. Oke, jadi elektron valensi dari B itu ada 3 ya. Dan dia mengikat F. Berapa banyak F yang diikat? 3. Dari sini ya. 1, 2, 3. Oke, kemudian jika kita reaksikan akan menghasilkan. Sebelumnya tadi dari pengertian asam basa menurut Lewis adalah donor akseptor proton. Ya. Jadi di sini N akan mendonorkan proton yang dimiliki ini ke B. Oke, dan B di sini bertindak sebagai akseptor atau penerima proton dari N. Sehingga kalau kita gabung, dia akan seperti ini. Oke, di sini dia sudah saling melengkapi ya. Terlihat di sini. Oke, jadi dari reaksi ini yang mana yang bertindak sebagai asam? Jadi yang bertindak sebagai basa? NH3. Iya, betul. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, terima kasih semuanya. Ibu rasa kalian masih ingat ya pada materi sebelumnya mengenai teori asam basa dan juga indikator asam basa. Kemudian di materi hari ini, pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai derajat keasaman. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah kalian mampu menggunakan keterampilan matematika untuk mencari derajat keasaman dan kebasaan suatu larutan berdasarkan skala pH serta persamaan hubungan antara pH dan pOH melalui penurunan rumus tetapan kesetimbangan air. Oke, Ibu duduk dulu ya. Kenapa sih kita harus belajar mengenai derajat keasaman? Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Tidak tahu. Oke, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita
Kemudian mungkin ada yang tahu yang bersifat basah itu apa? Air sabun. Soda nih Bu. Ya, itu Obat juga mah, salah obat satu mah. contoh, basah ya. Nah, kemudian dengan mempelajari tentang derajat keasaman, kalian mampu untuk memilah atau menyeimbangkan makanan dan minuman yang kalian konsumsi. Sebab apabila terlalu banyak mengonsumsi makanan yang bersifat asam, misalnya dalam makanan itu terdapat asam fosfat, misalnya, itu dapat mempengaruhi kesehatan kita ya. Tentu saja makanan yang berlebihan itu sangat tidak baik. Oke. Nah, untuk penilaian pada pembelajaran ini, Ibu akan nilai kekompakan kelompok kalian. Nanti akan kita hitung mengenai derajat keasaman beberapa senyawa. Dan kemudian nanti juga kalian akan berdiskusi antara kelompok kalian dan mempresentasikannya nanti di depan. Oke, boleh? Boleh. Oke, sebelum masuk kepada materi, silakan kalian simak video berikut. Oke, karena suaranya tidak kedengaran, Ibu angkat saja ya. Di sini ada skala pH dari 0 sampai 14. Nah, skala 0 sampai 6 itu asam. Kemudian untuk basa dari skala 8 sampai 14. Dan untuk netral ada di skala 7. Oke. Nah, di sini semakin kecil nilai pH berarti semakin asam. Kenapa tuh Bu? Lanjut, semakin basah nilai pH atau di sini ada kesalahan ya. Di sini seharusnya semakin besar nilai pH akan semakin basah. Nah, jadi kalau misal ada nih senyawa, dua senyawa ya, yang satu pH-nya 1, kemudian yang satunya lagi pH-nya 4. Yang mana yang asam? Yang pH 1. Ya, yang pH 1. Kemudian kalau misal dia ada dua senyawa basah lagi. Yang satu, yang A, dia pH-nya 9. Yang satunya lagi pH-nya 13. Yang mana yang lebih basah? Yang 13. Ya, yang 13. Ini yang tadi Ibu kasihkan contoh ya. Nah, apakah pH hanya terbatas pada larutan yang di laboratorium dulu? Tidak. Ya, betul. Jadi pH juga dapat mempengaruhi kehidupan organisme yang ada di air. Ini contohnya. Jika pH-nya tinggi, maka organisme yang di dalam sungai misalnya ya akan habis gitu. Begitupun juga pada tanaman. Nah, jadi kita bisa nih mengakali bagaimana supaya pH-nya itu tetap berada pada pH normal, yaitu dengan menambahkan senyawa basah. Kalau misalnya dia terlalu asam ya, menambahkan senyawa basah ke dalam tanah sehingga nanti dia akan netral atau normal ya pH-nya. Begitupun kalau dia basah. Kedengaran suaranya? Kedengaran Ibu. Ya, ya. Oke, jadi berdasarkan dari video yang Ibu tampilkan di sini, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Berdasarkan video yang Ibu tampilkan tadi, ada beberapa pertanyaan nih yang muncul yang harus kalian jawab ya. Di KPD juga sudah Ibu sediakan tempat untuk menjawab. Soal yang pertama, silakan dicatat.
apakah kandungan dalam pasta gigi dapat apakah kandungan yang di dalam pasta gigi yang dapat mencegah kerusakan pada enamel gigi? Tadi ada yang sudah ditampilkan ada Ibu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kerja senyawa dalam pasta gigi tersebut sehingga enamel gigi tidak rusak? Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, silakan kalian duduk berkelompok dulu ya. Kamu, Cindy, Arni dan Sri Rahayu kelompok 1, kemudian yang 2 di belakang dan ini dan Nurul kelompok 2, sisanya kelompok 3, oke? Ini dua di belakang dan dulu. Saya telah jadi. Oke, ada video kedua nih. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya di LKPD yang kalian pegang ya. Silakan kalian perhatikan videonya ya. Oke, di LKPD-nya kalian ada pertanyaan mengenai bagaimana cara mengukur derajat keasaman. Kemudian yang kedua, tuliskan rumus perhitungan operasi matematika untuk mencari derajat keasaman suatu senyawa. Pertanyaan ini diberikan berdasarkan dari tontonan video yang tadi ya, yang kalian nonton. Silakan kalian tulis jawaban untuk permasalahan yang Ibu berikan di LKPD-nya. Kemudian sumbernya bisa kalian cari ya di internet atau di buku, silakan, atau buku paket. Kemudian jangan lupa tuliskan juga sumber jawabannya supaya Ibu tahu nih ternyata jawabannya valid. Kemudian kalau masih ada yang belum dipahami silakan tanyakan ke Ibu, oke? Ada oh iya itu ini ada permasalahan nggak berhasil ya. Siap Ibu. Paham dulu agak berjarak. Ada yang tidak kalian pahami? Kalian langsung tulis saja di sini pakai pulpen. Lihat apa apa silakan. Iya ini untuk kalian. Oh iya Ibu. Sama-sama. Ibu ini mau dipresentasikan ke depan atau di sini saja? Silakan ke depan supaya jelas ya jawabannya. Yang lainnya silakan kalian dengarkan jawaban dari kelompoknya Irna Mariska. Kemudian kalian cocokkan ya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mariska. Di sini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Ibu Guru. Jadi soal yang nomor 1 itu apakah yang akan terjadi jika mengonsumsi makanan asam berlebihan? Jadi jawabannya itu jika kita mengonsumsi asam berlebihan maka kita akan memiliki penyakit lambung atau gangguan pencernaan karena kelebihan asam. Nomor 2, jadi yang ada pada pasta gigi itu ada senyawa klorida, di mana senyawa klorida ini merupakan senyawa basah dan dia merupakan natrium bikarbonat. Kemudian bagaimana cara kerja senyawa dalam pasta gigi tersebut sehingga tidak terjadi kerusakan pada enamel gigi. Jadi cara kerja itu di mana klorida mengembalikan mineral
mengurangi gizi yang hilang akibat asam yang berasal dari bakteri, sehingga yang namanya gigi bisa jadi kuat. Kemudian natrium karbonat mencegah kerusakan gigi dengan menetralkan asam-asam ini. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Baik, beri aplausnya dulu untuk teman-teman. Oke, ada yang sudah selesai menjawab pertanyaannya? Saya Ibu. Atas nama siapa? Ibu Diana, Ibu. Silakan maju ke depan untuk presentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perhatian teman-teman, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan pada materi yang diberikan di guru mengenai cara mengukur kesamaan dan rumus perhitungan operasi matematika yang akan digunakan. Pertama, di sini untuk menentukan derajat kesamaan diketahui dulu skala pH, lalu dilakukan pengukuran dan digunakan pengukuran dilakukan dengan beberapa indikator, lalu ada rumusnya. Boleh saya tuliskan Ibu? Oh boleh. Nanti aku dulu ya papannya. Yang lain tolong diperhatikan ya. Iya, Ibu. Kalian. Jadi di sini ada, jadi untuk menghitung derajat kesamaan ini kita menggunakan rumus. Teman-teman mau diam ya. Untuk mencari derajat keasaman nih, yang pada asam kita menggunakan rumus pH sama dengan min log H+, lalu ada basa POH sama dengan min log OH min. Nah, untuk asam kuat dan asam lemah, di sini ada rumus H+ sama dengan valensi asam dikali M. Lalu untuk asam lemah ada seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Oke, sudah betul ya jawabannya teman kalian. Tepuk tangan dulu. Ada satu rumus yang ketinggalan. Ini rumus yang menyatakan hubungan antara pH dan pOH. Dinyatakan dengan kesetimbangan, tetapan kesetimbangan. Rumusnya pOH ditambah pH. Nah, kemudian kalau misal kalian mencari senyawa basa, pH senyawa basa, kan nanti akan kita tahu ya berapa pOH-nya. Ini menyatakan dia basa ya. Kemudian untuk kita cari pH-nya, itu menggunakan rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. Jadi di sini nanti ada hasilnya yang kalian dapat dengan menggunakan rumus ini. Kemudian kalian masukkanlah nilai pOH-nya di dalam rumus ini. 14 sendiri ada yang tahu dari mana 14? PKW. Ya, jadi 14 itu adalah tetapan kesetimbangannya. Itu dinyatakan dengan angka 14. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan di bawahnya, ya. Bisa kalian lihat ada pertanyaan di bawahnya kan? Ada Ibu. Itu tentang mencari pH dari beberapa senyawa yang diberikan di materi kalian. Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab. Oke, Nur Aziza, silakan maju. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kalian ada kesulitan tidak? Tidak. Mudah ya, sangat mudah. Rumusnya juga mudah sekali dipahami dong. Iya. Ya, Ibu. Iya, Bu. Pertanyaannya sulit
apa enggak? Iya. Ya, cukup mudah ya. Iya. Baik, saya akan menjelaskan di sini hasilnya kita sudah mengetahui 0,04 molar. Jadi pH-nya dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi mana min log sama dengan hasilnya itu diterbitkan jadi 0,044 hasilnya 1,4. Ya. Nah, di sini hasilnya itu 0,15 molar dan K-nya itu Ka-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 10 dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan angka Ka kali pH-nya sama dengan 2,7 kali 10 pangkat minus 3. Sekian. Baik, benar ya jawabannya temannya kalian di atas dulu. Ya, jadi ibu rasa kalian semua juga sudah mengerti tentang mencari pH menggunakan operasi matematika ya. Oke, setelah kalian berdiskusi dan mendengarkan presentasi dari teman kalian tadi, silahkan per orang buat kesimpulan ya masing-masing dan jangan lupa ditulis identitasnya. Nanti akan ibu bantu untuk kita simpulkan bersama, oke? Tentukan, silakan. Ibu. Oke, mengingat waktu sebentar lagi selesai, silahkan kalian kumpulkan hasil diskusi dari akademik kalian dan juga kesimpulannya ibu sudah tadi. Silahkan dikumpulkan. Baik Ibu. Baik, Ibu. Ketua. Masing-masing ya. Ibu kalah dulu. Sebelum kita akhiri, Ibu akan berikan sedikit penguatan ya untuk kalian semua, tolong didengarkan. Jadi derajat keasaman adalah ukuran keasaman suatu larutan yang ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen. Penambahan basa akan menggeser kesetimbangan ke arah peningkatan konsentrasi ion hidroksil. Sebagai hasilnya, kebasahan dalam larutan akan meningkat dan begitu pun untuk senyawa basa ya. Kalau dia kesetimbangannya bergeser ke arah ion hidroksida, maka tingkat keasamannya akan lebih besar. Oke, hari ini cukup sekian. Ibu rasa kalian semua sudah sangat baik dalam materi ini saat melakukan diskusi ataupun proses presentasi dan juga tanya jawab tadi juga sudah sangat-sangat baik. Dan untuk lebih memperdalam materi ini secara mandiri silahkan pergunakan teknologi yang ada sebaik-baiknya ya, karena di situ ada banyak sekali materi yang bisa kalian dapat. Mungkin sekian ya dan terima kasih atas partisipasinya semua. Semoga ilmunya